oh kenapa kok nggak ada sih bisa kayak benar-benar nggak bisa hilang gitu loh, kanker nggak bisa disembuhin, kenapa? Terus kayak di situ kayak muncul kayak oh ya why not, kayak menarik dia gitu. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast 15 menitan, podcast di mana kita membahas bidang-bidang unik bersama dengan teman-teman yang sedang berjuang demi masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Pada kali ini ada aku Nia dan juga ada rekan aku Stefan. Halo. Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam percakapan 15 menit ke depan. Dan tentunya saat ini juga kita kedatangan tamu yang menarik nih. Ada tamu kita yaitu Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Hai Jenny. Halo. Hai. Oh, lucu banget nih, kita vibe-nya sekarang ini ya, lagi gemes-gemes gitu karena Kak Jenny itu dari Korea University, teman-teman. Kita udah terlalu banyak yang itu tahu, udah terlalu banyak yang request buat biasa dari Korea dong, Korea. Sabar, kita sedang berusaha untuk mencari siapa yang mau diajak ngobrol di podcast kita untuk ngobrolin soal Korea. And then we found her, so thanks to her. Finally we could talk about Korea here. Senang banget, tapi mungkin buat teman-teman yang masih penasaran nih, siapa sih Kak Jenny itu? Boleh dong perkenalkan diri kamu, nama kamu siapa, terus juga kuliahnya di mana, jurusan apa, dan sekarang lagi apa aktivitasnya? Oke. Halo, namaku Jenny Sia. Biasanya ya panggil Jenny juga bisa, panggil Jen juga bisa, sembarang apapun. Nah, sekarang aku lagi ya aslinya sudah lulus dari Korea University. Aku kemarin ngambil jurusan Biosystem and Biomedical Science. Nah, kesibukannya sekarang baru selesai foto graduation. Congratulations. Yeay. Iya, lucu banget. Wah, kemarin aku ngeliat fotonya. Thank you. Iya, congrats sama. Berarti kamu kuliahnya berapa tahun di Korea University itu? 4 tahun. 4 tahun ya? Aduh, 4 tahun. Ini ya kayak aku ngebayangin kayak kamu 4 tahun kuliah dalam bahasa Korea, kamu ngomongin biomedical and biosystem science or anything itu. Kayak, it should be hard. But first of all, congratulations that you made it this far ya. Yeay, makasih. Dan mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu, kemarin Jenny sempat juga menjadi contributor di salah satu postnya di Abroading Indonesia, so just check out Instagram @abroading.id. Dia punya reels lucu banget tentang kehidupannya di Korea. Itu kayak membuat kita ngiri kayak kenapa hidup kita nggak bisa estetik banget itu. Hidupnya. itu estetik gitu. Aku menurutku kayak biasa aja ya. Ya kamu tiap hari karena di itu. situ. Iya bisa jadi. Oke. Mungkin kita bisa cerita-cerita awal soal gimana sih kamu akhirnya nyampe Korea gitu kan, karena banyak orang sekarang apalagi Korea lagi booming-boomingnya kan soal ya mungkin bisa bilang soal education systemnya lah, mungkin soal scenery-nya, soal kehidupannya, atau mungkin soal K-pop-nya. Jadi banyak orang yang kepingin banget kuliah di Korea. And kamu kan salah satu orang yang berhasil menyelesaikan studimu di Korea juga kan, dan sekarang juga masih punya impian untuk mungkin melanjutkan atau gimana, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi kamu dari awalnya gimana sih kalau kamu bisa akhirnya kepikiran buat kuliah ke Korea? Ya dulu itu aslinya ya sama kayak semua orang pada umumnya kan, pas selesai masa SMA itu pasti kan orang-orang pasti nanya kayak, oh kamu mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa gitu-gitu kan. Nah kalau aku mulainya kayak aku terbuka kayak apapun ya wis, apapun itu, negara dimanapun itu, tapi aku tahu kayak aku pengen sekolah sesuatu yang berhubungan sama bio. Dan dulu itu awal-awalnya kayak bimbang, kayak mau nutrisi, mau farmasi, mau iki, mau itu gitu. Tapi terus kayak tiba-tiba kayak muncul kayak satu saat itu kayak muncul kayak mau belajar tentang kanker gitu. Mau belajar tentang kanker sama belajar tentang stem cell. Itu ide dari mana itu munculnya? Itu mau yang agak bodoh atau yang agak pintar? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang mana dulu? Yang pintar dulu deh. Yang pintar dulu, oke. Yang pintar dulu itu dulunya soalnya ya itu tau, maksudnya banyak yang selalu kayak dengar dari samping-samping kayak banyak yang sakit kanker terus tiba-tiba kayak meninggal gitu. Terus kayak kayak gini, terus lihat dari news kayak gitu-gitu, terus habis itu kayak belajar di sekolah kayak kanker, I see gitu. Itu yang maksudnya terus tiba-tiba timbul kayak maksudnya kayak
oh kenapa kok nggak ada sing bisa kayak benar-benar nggak bisa hilang gitu loh, kanker nggak bisa disembuhin, kenapa? Terus kayak di situ kayak muncul kayak oh ya why not, kayak menarik dia gitu tuh. Oke, kan tadi kamu udah ngomong soal alasan pintarnya nih, Mak. Kamu ingin katanya aku ingin menyembuhkan orang yang kanker yang sekarang masih belum bisa disembuhin gitu kan. Tapi tadi kamu punya ada satu alasan lagi nih. Alasan apa nih yang satunya? Alasan ini kayak maksudnya kalau orang denger ya agak sangat bodoh gitu. Tapi ini kayak itu alasannya kenapa kayak aku benar-benar pengen masuk ke bio. Itu pernah nonton ini enggak, Naruto yang Shippuden? Pernah sih, cuman nggak ngikutin banget, tapi oke. Nggak semua tuh. At least tahu ya. Tahu. Pokoknya dia di awal-awal itu dulu tuh aku ngefans Zoro, ini nonton banyak anime maksudnya. Terus dulu pas kecil gitu, sekitar SMP gitu nonton yang bagian awal-awal Naruto Shippuden itu, dia pokoknya ada satu adegan kayak pokoknya sakit. Orangnya sakit terus habis itu kayak mau nyembuhin gitu tuh. Nyembuhin yang sakitnya itu kayak orangnya tuh nyembuhin maksudnya di lab. Jadi ceritanya itu di lab gitu. Terus habis itu kayak dia kayak netes-netes sesuatu terus habis itu toksiknya hilang, terus kamu kayak wow, terus aku kayak di sana kayak wow, luar biasa kayak gitu. Kayak gitu jadi kayak aku mau kayak gitu kayak masih keren Zoro kayak gitu. Biasanya mulai dari situ terus nah itu titik awalnya dari situ sih. Aku lihat kayak luar biasa, itu kok keren Zoro sih, itu keren sih kayak gitu. Terus kayak saya baru kayak oh ya, oh kanker, oh I see, oh kayak gitu. Terus mulai terus mulai dari situ kayak gini. Terus ya di Korea University ini ya dia cuman di program description-nya itu dia bilang kayak oh bisa belajar tentang kanker sama stem cell secara dalam dan kayak gitu. Terus aku kayak oke, tepat sekali kayak gitu. Okay, hello there. Thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please. Thank you. And now back to the episode. Oke, jadi emang sejak kamu SMA emang udah yakin kalau kamu mau ke Korea? Enggak sih, itu awalnya cuman kayak oke, jadi nemuin tuh. Ini karena SMA pas awal-awal itu kayak nemuin. Oh, ya ampun ini keren Zoro programnya gitu tuh. Aku mau masuk sini gitu. Terus lihat-lihat lagi. Waduh, ini kayak peringkat 2 atau 3-nya Korea. Jadi seluruh university di ranking university di Korea itu dia peringkat 2 atau 3, selalu ganti-ganti sama Yonsei gitu. Terus I'm like yang bener aja ya aku masuk Terus I'm like ya sudah, lepas cari yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, terus ketika kamu mikir buat cari yang lain tuh kamu memutuskan untuk kemana sebelum kamu akhirnya kembali ke Korea sekarang? Itu dulu soalnya kan aku ada Koko. Nah, Koko itu sekolah di Jepang. Dapat beasiswa yang Max, terus habis itu sekolah di Jepang tuh. Nah, terus ya di situ kayak ya sudah, jalannya sudah terbuka, sudah ada, ya kenapa nggak diikuti? Maju untuk beasiswa Max gitu. Terus habis itu tapi nggak keterima, jadi pindah. Jadi aku pengen tahu soal gimana kamu memutuskan kayak tiba-tiba pindah gitu loh. Oke, kamu benar-benar udah nyiapin buat Jepang gitu kan. Kamu nyiapin buat persiapan beasiswa yang dimana kan juga Max itu kan salah satu beasiswa paling kompetitif juga kan ya buat S1. Apalagi di Indonesia kan juga banyak orang kepingin masuk dapetin beasiswa Max. Dan kamu tiba-tiba setelah menyiapkan lama nggak dapet, terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk banding setir ke Korea gitu. Kayak itu dari mana tuh? Tiba-tiba kamu kepikiran ya udah aku Korea aja gitu. Itu soalnya aslinya kan gini tuh, beasiswa Max itu kan ada 1 tahun sekolah bahasa. Dan 1 tahun sekolah bahasanya itu aku di situ kayak pikir kalau aku dapet ini anyway aku kan belajar aku akan belajar bahasa Jepang di Jepang. Terus kayak apa aku belajar Jepang di Indo, maksudnya di Surabaya aku belajar Jepang kayak apa? Anyway aku kan belajar lagi di sana 1 tahun ya maksudnya bisa sih ya biar lebih gampang nantinya gitu tuh. Tapi aku kayak, tapi kenapa aku harus kayak gitu? Kalau aku bisa belajar yang lain ya why not gitu.
Jadi kemarin itu sambil nunggu, kapan hari kan ujian. Nah, saya seingatku ujiannya kayak sekitar Juni atau apa gitu. Aku ujian, terus itu interview terus nunggu pengumumannya itu kan lama sampai Desember atau gimana. Nah pas itu aku berangkat ke Korea untuk kayak whatever kayak kan dekat maksudnya kan maksudnya dekat sama Jepang juga terus Iya. mirip-mirip juga tuh. Aha. Ya sudah belajar aja terus nggak keterima terus ya sudah terlanjur di Korea sudah daftar. Ini lucu sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya sampai ke Korea itu juga tidak diniatkan dari awal tuh berarti. Kayak kamu Iya kepindah ya ke Jepang agak. terus udah sampai Korea terus tiba-tiba sedihnya nggak keterima di Jepang terus ya udah lanjut aja ke Korea gitu kan berarti. Iya sudah kayak maksudnya itu kayak mepet-mepet sih itu pas kayak benar-benar kayak pengumuman terus habis itu deket sama tanggal aku berangkat tapi anyway aku pas berangkat itu pas hari aku naik pesawat itu aku sudah tahu kalau aku nggak keterima gitu. Oh, oke. Soalnya awalnya kayak pengumuman awalnya di list deadline-nya itu dia bilang dia bakal pengumuman sekitar November kalau keterima atau nggak keterimanya. Tapi entah kenapa dia kayak dia pengumuman itu kayak deket kayak 2 minggu atau 1 minggu setelah interviewnya dan itu kayak setahun sebelumnya itu kayak nggak pernah kayak gitu dulu aku pun kayak nunggu lama gitu sampai baru ketahuan kayak dia keterima gitu baru tahu dapat pengumuman kalau dia keterima. Jadi ya itu sudah ya itu sudah memang jalannya emang jalannya kayak gitu. Ya memang jalannya ya sudah. Terus tadi kamu udah di Korea nih sekarang keadaannya. Kamu bilang ya udah, mari kita fokuskan untuk daftar udah di Korea gitu. Terus kamu kan mendaftar di Korea University kan? Itu kan sesuatu yang emang kamu dulu kepingin. Cuman kamu dulu bahkan nggak yakin tau ya kamu bisa keterima apa enggak di sana sebelumnya. Terus tapi kamu daftar aja. Terus waktu kamu keterima tuh gimana ceritanya? Perasaanmu gimana pertama kali kamu dapet kabar kalau kamu bisa diterima di salah satu universitas terbaik di Korea? Ya kayak gak salah tapi sih genai ya. Tapi kalau salah ini pasti kayak wah ini kayak maksudnya terus naik tinggi terus dijatuh orang kalau misalnya sampai kayak salah gitu. Iya kayak waduh kalau kayak makanya ngecek balik tapi ya maksudnya itu kayak benar-benar aku ingat salah sih itu aku lagi belajar topik di library itu bahkan bukan library-nya di library-nya university lain gitu. Soalnya aku kan sekolah bahasanya di universitas lain gitu. Dan aku sekolah itu di library situ. Itu rasanya dingin terus kayak apa? Wes dingin, gelap gitu. Makanya gitu sama temanku gitu. Terus habis gitu keterima kayak wes genae balik lagi refresh. Ya itu tapi itu sih. Ya berarti emang jalannya di situ sih Kak Jen. Kalau misal nih udah sampai ke Korea pas itu nggak keterima di Korea University juga mungkin kayaknya udah balik lagi ke Indo ya Kak ya. Soalnya udah kayak di Jepang nggak keterima, Korea nggak keterima. Tapi keren sih Kak, maksudnya bisa masuk ke Korea University itu sendiri. Nah, boleh nggak sih Kak kayak share gitu kayak gimana sih persyaratan mendaftarnya, terus juga sistemnya kayak gimana, apalagi kan daftarnya juga di biosistem dan biomedical science yang jelas-jelas bahasa medis aja Indonesia udah susah, apalagi ini pakai Korea. Itu kayak pasti ada language barrier-nya nggak sih? Ya, menurutku ya gini, language barrier itu pasti ada. Walaupun pakai Inggris pun, sefasih-fasihnya kita pun pakai Inggris, nggak akan kayak native tuh. Kita Indo aja kadang-kadang masih susah gitu. Hanjur apalagi kalau ditanya kalau itu. Iya dah. Walaupun Inggris pun kayak susah, Indo pun aja susah itu. Jadi menurut kalau aku sih mindsetku pasti ada language barrier, pasti ada. Jadi ya sudah kita coba semampunya. Kalau nggak bisa ya wes gitu maksudnya. Itu mindsetku sih. Kalau gitu. Dulu kalau mau ceritanya kayak lucu gitu, aku sering kayak ngomong kayak ke adik kelas yang datang juga atau gimana itu. Lalu ujianku tuh kelas-kelasnya banyak di Korean tuh. Jadi kadang-kadang kayak profesor yang kayak baik hati dan tidak sombong itu kadang ngasih tesnya dalam Inggris.
Jadi kayak kalau kita minta boleh nggak tesnya dalam Inggris gitu, karena dikasih gitu. Tapi kadang ada yang nggak ngasih gitu. Jadi semuanya in Korean, tapi itu saja banyak lagi tuh. Jawabnya boleh in English or not gitu. Kadang ada profesor kayak Korean gitu. Oke, terus genain. Tapi ya sudah. Ya, kalau aku kepepet waktunya nggak bisa nulis, ya tetap nulis Inggris lah. Masuk aku kosongin gitu. Walaupun si profesor ngomong nggak boleh ya. Ya wes. Adanya pasti ya. Kenapa? Tapi itu maksudnya emang kayak kita sebelumnya nggak bisa expect gak sih kalau kita bakal bisa pakai bahasa Inggris, karena emang officially kan course-nya in Korean kan. Tapi maksudnya kalau misalnya kepepetnya in the worst cases kayak there's another option which you could write in English gitu kan. Terus kalau mungkin untungnya juga soalnya punya aku kan science tuh. Jadi anyway buku aslinya yang mereka pakai itu semua Inggris yang ditranslate ke Korean gitu. Jadi kalau mereka belajar pakai Korea, ya aku pinjam buku yang Inggris. Belajar Inggris. Life hack teman-teman itu yang tidak bisa bahasa Inggris, silakan cari versi bahasa Inggrisnya. Oke. Terus kalau misalnya bukunya nggak ada gitu, harus download PDF gitu. Tapi PDF-nya nggak ada. Terus kan harus ada bukunya tuh. Maksudnya masa aku beli ya, suruh aku itu register di library, suruh library yang beliin bukunya. Terus dibeliin, terus aku pinjam selama 1 semester. Pada part selanjutnya, Kak Jenny akan bercerita terkait ketertarikannya pada cancer research, serta kita juga akan mendengar motivasi Kak Jenny untuk kembali ke Indonesia suatu saat nanti. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Kalian bisa mendengarkannya langsung Selasa depan melalui channel YouTube maupun platform podcast favorit kalian. Just search for 15 Menitan Podcast by Ebro Dening and you'll find us anyway. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. So this is us 15 Menitan, an official podcast by Ebro Dening. See you next week!